Ya, kita mulai ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat untuk semua siswa kelas 4 dan 5, Bapak Ibu wali murid, serta Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa ini belajar. kan. Bertemu lagi dengan saya Dwi Ujiasih Astuti hari ini, Rabu 24 Februari 2021 dalam program siaran pendidikan Si Bima. Siaran BDR inspiratif, menyenangkan, dan aktif bersama SLCC PGRI Purworejo, The Digital World for Education. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar bersama materi kelas 5, pelajaran IPA, yaitu tentang kalor. Nah, pada flyer kemarin atau pada jadwal sebenarnya kita akan belajar materi kelas 4 dan juga materi kelas 5. Namun, Ibu Sri Wahyuningsih atau Ibu Yuyun berhalangan bergabung dengan kita karena sedang sakit. Nah, kita doakan bersama nggih Bu Yuyun segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita dalam channel Si Bima. Nah, untuk hari ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Resna. Beliau adalah guru SD Negeri Candisari Purworejo. Nah, bersama Ibu Resna Maulia Ayu, kita akan belajar tentang kalor. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan segera belajar bersama Bu Resna. Tapi sebelumnya, Bu Ase ingatkan ya, kalian bisa berinteraksi dengan Bu Resna melalui kolom chat. Ada di bawah video kita ya anak-anak, di situ ada live chat. Nah, kalian bisa mengetikkan komentar ataupun pertanyaan ataupun berinteraksi dengan Bu Resna di kolom live chat tersebut. Bagi anak-anak yang tertinggal, bisa melihat tayangan ini di channel YouTube Si Bima milik SLCC PGRI Purworejo. Nah, yuk sekarang kita belajar bersama-sama tentang kalor. Semoga nanti kita jadi tambah lebih paham ya tentang kalor. Kepada Ibu Resna, monggo waktu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalor, meneruskan materi yang sebelumnya yang telah diajarkan oleh Ibu Supriyanti. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Resna Maulia Ayu Bernadi, biasa dipanggil Ibu Resna, mengajar kelas 5 di SD Negeri Candisari, Purworejo. FB-nya Resnahud Bernard, emailnya resnahud@yahoo.co.id. Nomor HP bisa anak-anak simpan yaitu 0899 737 5665. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kalor terhadap pemuaian dan penyusutan. Yang kedua yaitu siswa mampu menunjukkan cara perpindahan kalor. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang keempat, siswa mampu mengelompokkan benda konduktor dan isolator panas. Sebelum mulai, Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak. Aurel bermain balon di halaman rumah saat panas terik. Setelah beberapa saat, balon Aurel meletus. Hal itu disebabkan oleh apa? Hayo. Anak-anak bisa jawab di ketik di chat yang bagian bawah video dari Bu Guru.
Ya, itu dikarenakan volume dari udara dalam balon itu memuai. Jadi karena udara dari balon itu terlalu banyak, udara yang masuk ke dalam balon itu terlalu banyak, maka balonnya itu nggak muat untuk menampung udara yang ada di balon sehingga balonnya menjadi meletus, yaitu balonnya mengalami pemuaian. Sekarang kita akan belajar tentang pemuaian dan penyusutan. Siapa yang sudah pernah belajar pemuaian dan penyusutan? Di sini Ibu akan tampilkan beberapa contoh dari pemuaian dan penyusutan. Yang pertama yaitu pemasangan rel kereta api. Rel kereta api dipasang tidak rengkat-rengkat atau jarang-jarang karena pada siang hari rel kereta api itu akan mengalami pemuaian atau memanjang. Karena suhunya yang panas. Jadi ketika siang hari, rel kereta itu yang misalnya awalnya segini, dia akan mengalami pemuaian atau memanjang jadi segini. Jadi antara lempengan satu dengan yang lempengan lainnya itu diberi jarak agar supaya ketika lempengannya itu memuai, dia mempunyai tempat. Kemudian ketika siang hari dia itu memuai atau memanjang, pada malam hari rel kereta api itu akan menyusut atau memendek karena karena suhu pada siang hari itu dingin. Maka dari itu rel kereta api diberi celah ya, yang tadi Bu Guru terangkan, antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari rel tidak melengkung atau tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Ini anak-anak bisa lihat gambar yang ada di depan anak-anak. Nah, itu kan dipasangnya itu merenggang. Merenggang ada jaraknya. Karena apa? Karena kalau siang hari rel kereta itu memuai atau memanjang. Kemudian ketika siang hari dia menyusut atau mengecil karena udaranya dingin. Contoh yang kedua yaitu pada sambungan pada jembatan. Sambungan pada jembatan ini sama dengan rel kereta api. Pemasangannya itu dibuat renggang-renggang atau ada celahnya. Pemasangan sambungan antar jembatan sama halnya dengan rel kereta. Pemasangannya sama dengan rel kereta, yaitu ada renggangnya atau ada celahnya. Sambungan antara dua jembatan terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian pada waktu siang hari. Sama dengan tadi rel kereta api ya. Contoh yang ketiga yaitu ban pada kendaraan. Sama juga dengan balon. Ban kendaraan, ini yang kiri, itu ketika siang hari. Ban kendaraan yang berisi gas, contohnya ban sepeda, ketika digunakan atau dijemur saat cuaca yang sangat panas, gas ban akan memuai dan dapat menyebabkan ban meletus. Sebaiknya ketika malam hari, gas ban sepeda akan menyusut. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes saat menyusut. Jadi pada ban sepeda atau ban sepeda motor atau ban mobil itu sudah ada, biasanya ada tulisannya, tekanannya berapa lah. Kita sesuaikan dengan itu. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak, nanti ketika siang hari, dia tidak punya ruang untuk memuai sehingga balonnya atau bannya itu bisa meletus. Kemudian kenapa juga tidak boleh terlalu sedikit dari aturan atau dari itunya tulisan yang ada di bannya, karena ketika malam hari dia nanti akan kehabisan udara sehingga dia akan
kempes. Ketika pagi hari kalian mau naik sepeda, kalian nggak bisa karena sepedanya ban sepeda kalian itu kempes sehingga harus memompa. Lanjut ya. Apa ya contoh lainnya ya? Oke. Kabel listrik atau telepon. Sudah pernah lihat belum? Kabel listrik atau telepon biasanya terletak di atas atas apa ya? Ada tiang-tiangnya itu, kemudian dia dibuat meliuk-meliuk, melengkung-melengkung. Perhatikan kabel pada tiang listrik. Sudah pada lihat semua kan? Manusia sengaja memasang kabel dengan kendur, tidak tegang. Maaf Ibu Resna. Untuk live chat di YouTube sudah aktif nggih? Oke. Oke, silahkan jika ingin berinteraksi dengan anak. Silahkan dilanjutkan Bu Resna. Ya. Tiga hari nek ganti karo Kalista. Nah, kabel sengaja dipasang kendur tujuannya yaitu agar tidak putus ketika malam hari. Kenapa kok malam hari itu bisa putus? Karena pada malam hari kabelnya itu menyusut atau memendek. Nah, kan karena kalau malam itu kan udaranya dingin. Jadi kabelnya itu ketika malam itu menyusut. Kalau misalnya dia kabelnya itu dipasangnya terlalu tegang, ini misalnya ini kan dipasangnya terlalu tegang, nanti kalau pas malam dia mau mengecil atau menyusut, dia malah jadinya nanti pedot. Apa sih? Putus ya, bahasa Indonesianya putus. Jadi ketika para ahli listrik itu memasang kabel listrik, dia memang sengaja dibikin kendor kayak gini, jadinya ketika malam hari pada saat menyusut dia masih ada sisa kabel mengecil untuk memendek. Ya, paham ya anak-anak? Jadi pemasangan kabel listrik itu dibuat melengkung-melengkung itu bukan karena tidak ada alasannya, yaitu karena memang dia dibuat meliuk-meliuk atau sedikit kendur supaya ketika malam hari udaranya dingin, ketika kabelnya menyusut atau memendek, dia masih bisa ada kabel yang untuk menyusut. Jadi kabelnya itu tidak patah atau tidak putus. Oke, lanjut ya anak-anak. Ya, ada Hilma, ada Valdan. Dilanjut ya materi selanjutnya ya. Nah, pemanfaatan pemuaian dan penyusutan ini digunakan juga ketika pemasangan kaca dan cermin pada bingkai. Anak-anak kalau pagi hari pasti setelah mandi pakai baju, kemudian sebelum berangkat sisiran dulu atau pakai bedak dulu di depan cermin, ya kan? Anak-anak pernah belum perhatikan cerminnya itu kacanya dipasang, misalnya kacanya segini, kemudian bingkainya itu lebih besar. Kenapa kok bisa dibikinnya lebih besar? Tahu belum? Nah, pemasangan kaca, bingkai kaca atau bingkai cermin sengaja dibuat lebih lebar atau lebih besar dari ukuran kaca karena nih ya, pada pembuatan bingkai cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Apabila jendela atau cermin atau kaca tidak diberi ruang muai,
maka pada saat kaca terkena panas, kacanya itu bisa retak atau pecah. Jadi nanti anak-anak nggak bisa bercermin lagi, nggak bisa ngaca lagi, nggak bisa pakai bedak di depan kaca lagi. Makanya ketika para tukang kayu itu membuat bingkai kaca atau bingkai jendela dibuat lebih kecil dari bingkainya dibuat lebih besar dari ukuran cermin. Karena ketika kena panas nanti cerminnya bisa memuai atau menjadi lebih panjang. Jadi ruangnya itu digunakan untuk memberi tempat si cermin atau si kaca untuk membesar. Itu ya, supaya tidak retak. Contoh lain yaitu penggunaan termometer. Siapa yang belum tahu termometer? Hayo. Ya, anak-anak udah tahu semua ya. Termometer yaitu alat untuk mengukur apa? Alat untuk mengukur suhu. Ada yang untuk mengukur suhu tubuh, ada yang untuk mengukur suhu ruangan. Nah, yang di sini yang Ibu gambarkan yaitu untuk mengukur suhu tubuh, yaitu termometer badan. Biasanya diletakkan di bawah ketiak, boleh dilipatan bisa. Kalau itu digambarnya dimasukkan ke dalam mulut. Ketika badan kita itu terasa panas, ketika termometernya misalnya dimasukkan ke antara ketiak sini, dimasukkan ke ketiak sini, maka air raksa itu yang merah-merah itu yang menunjukkan angkanya berapa. Maka air raksanya itu akan memuai, naik. Nah, maka air raksanya itu akan naik. Oh, ya. Anak-anak, karena suhunya akan naik sehingga air raksanya yang merah-merah itu akan naik. Ya, pinten badan untuk mengukur suhu badan, yaitu yang termometer badan ya. Kalau yang termometer ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Ya, yang lain bisa sambil tanya jawab, bisa menjawab pertanyaan Bu Guru bisa. Itu nanti kalian bisa mengetik di bawah sini ya. Oh, nggak kelihatan ya di bawah sini ya. Lanjut ya. Nah, ketika termometernya itu sudah selesai untuk mengukur suhu badan kalian, ketika air raksanya itu udah naik, kan kemudian dicek, dilihat nanti termometernya kan, dilihat suhunya berapa. Ketika sudah tidak digunakan lagi, maka termometernya diletakkan atau ditaruh lagi misalnya di meja. Nah, ketika sudah tidak ditempelkan di badan kita, maka dia suhunya akan kembali normal atau turun. Air raksanya itu akan turun menyesuaikan suhu normal. Bu Guru ulangi ya. Contoh penggunaan atau penerapan dari penyusutan dan pemuaian yaitu penggunaan termometer. Di sini Bu Guru gunakan yang termometer badan. Misalnya badan kita panas, oh bukan sini ya. Misalnya badan kita panas, kepala kita pusing, badan kita panas. Nah, termometer itu alatnya itu ditempelkan di ketiak kita. Atau misalnya di lipatan. Atau kalau yang digambar dimasukkan ke mulut. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke lipatan, nanti silakan beberapa saat, nanti dicek itu termometernya. Nah, air raksanya itu naik. Menunjukkan berapa suhu badan kita ketika diukur. Kemudian sudah selesai kan? Sudah selesai cek suhu tubuhnya. Termometernya diletakkan lagi. Ketika termometernya diletakkan lagi, maka suhunya dia akan turun. Nah, akan menyusut. Setelah itu, karena dia menyesuaikan suhu normal atau suhu ruangan.
Ya, terima kasih anak-anak yang sudah ikut eh, komentar di sini. Ada Giant, ada Raihan, ada dari SD Kliwonan. Nanti siap-siap menjawab ya. Nanti siap-siap menjawab ya. Nanti ada soal dari Bu Guru. Lanjut dulu. Nah, gelas, gelas ditumpuk jadi satu. Kemudian ketika mau dipakai, nggak bisa dilepas. Pernah belum? Ketika cuci piring, eh, ini kan gelas, ditumpuk sama gelas. Akhirnya ketika mau dipakai, mau dibersihkan, gelasnya tidak mau dipisahkan. Anak-anak bagaimana mengatasinya? Hmm. Ya, nah, siapa yang pernah itu nyuci gelas kemudian nggak bisa dipisah? Ya, pernah kan? Dengan sabuk. Ya ditarik, nanti kalau pecah gimana? Direndam pakai air hangat. Oke, Mbak Retno. Iya, Bu Guru terangin ya. Ya itu betul direndam pakai air hangat. Kalau tiba-tiba ditarik, kalau nggak hati-hati nanti bisa pecah. Apa pecah satu, apa pecah dua. Nah, caranya ketika gelasnya itu, kalau bahasa Jawanya gantet, kalau bahasa Indonesianya bergabung jadi satu, nggak bisa dilepasin. Kita karena sudah belajar pemuaian dan penyusutan, maka kita melepas gelasnya itu juga menggunakan teori dari penyusutan dan pemuaian. Caranya, gelas yang bawah itu direndam dengan air hangat. Pada waktu yang bersamaan ketika kan gelasnya gabungkan jadi satu, yang bawah dimasukkan ke air hangat, yang atas dimasuki es batu. Yang bawah itu nanti melebar atau memuai, kemudian yang atas itu menyusut atau mengecil. Jadi yang bawah melebar, membesar, yang ini mengecil, akhirnya bisa lepas. Nah, kayak gitu. Jadi gelas atas akan menyusut ya, karena terkena es batu menjadi dingin. Kemudian yang gelas bawah karena terkena panas dia akan memuai atau melebar. Jadinya kalian tidak perlu melepasnya dengan susah-susah. Nanti kalau ditarik tiba-tiba bisa pecah. Jadi nanti anak-anak bisa dengan gampangnya melepas kedua gelas itu, yang satunya membesar, yang satunya mengecil, dilepas jadinya aman, tidak ada yang pecah. Oke, lanjut kuis ya. Siap belum? Nah, soalnya ada dua. Nanti Bu Guru tunggu ya. Kesimpulannya, pemuaian adalah yang kedua, penyusutan adalah, ya ditunggu ya. Pemuaian apa? Penyusutan apa? Oke, ditunggu. Ini kelas 5 ya anak-anak. Kelas 4 Bu Sri Wahyuninya sakit. Pemuaian apa ayo? Penyusutan.
Oke. Ya, Putra. Mas Putra. Oh iya, Mas Jayan ya dengan menggunakan akun kakaknya tadi ya. Pemuaian yaitu benda yang membesar dari bentuk sebelumnya. Bagus. Narcinem, pemuaian bertambahnya ukuran suatu benda. Oke, lanjut. Ya, ditunggu ya. Masih dua anak yang menjawab. Pemuaian benda yang membesar dari bentuk sebelumnya. Pemuaian bertambahnya ukuran suatu benda. Terus, penyusutan adalah benda yang mengecil dari bentuk awal. Oke. Ahmad Amin. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Ya, lengkap sekali. Aulia. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas. Oke. Oh, ini Nanda. Nanda, penyusutan berkurangnya ukuran suatu benda. Ya, terima kasih Nanda. Kahar Aam. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Ya, lanjut ya. Kita cek semua yuk. Kita cek coba bersama-sama. Kesimpulannya, pemuaian adalah, penyusutan adalah, ya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu. Karena dipanaskan, suhunya menjadi naik. Kemudian penyusutan. Berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari penurunan suhu atau didinginkan. Nah ya, jadi kesimpulannya pemuaian adalah bertambahnya ukuran dari suatu benda karena kenaikan suhu, yaitu karena misalnya terkena panas matahari atau dipanaskan api. Kemudian penyusutan yaitu berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari penurunan suhu atau didinginkan. Siap-siap soal ya. Ada 2 soal. Soal nomor 1. Rel kereta api dipasang tidak rapat. Seperti juga jembatan dipasang tidak rapat. Karena A. Agar kereta mendapat ruang untuk menyusut. B. Agar rel kereta tidak bengkok saat malam. C. Rel kereta bertambah pendek saat malam. Ataukah yang D. Rel kereta tidak melengkung ketika siang hari. Anak-anak ketik A, B, C, atau D. Ya, dijawab. Retno, oke, menjawab A. Budi menjawab D.
Aulia. A. Yuk ditunggu. Valdan. A. Nanda. D. Ya, Valdan. A. Latifatus. A. Ahmad Amin. D. Rel kereta tidak melengkung ketika siang hari. Oke. Kakak Kalista menjawab D. Zahra menjawab D. Kahar AA menjawab D. Ditunggu ya. Rel kereta api dipasang tidak rapat karena agar kereta mendapat ruang untuk menyusut. B. Agar rel kereta tidak bengkok saat malam hari. C. Rel kereta bertambah. D. Rel kereta tidak melengkung ketika siang hari. Biar inter. Reza. Raihan menjawab. Oh, bentar, ini mana ya? Zaidan. D. Taufik. Octavia berarti A. Bunga Octavia D. Dadu. Raihan A. Ayam. Reza menjawab dadu. Kita cek bersama-sama ya anak-anak. Jawabannya apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang ya. Bentar. Jawabannya yang betul itu D ya. Bentar Bu Guru ganti. Ya. Ya, berarti yang menjawab betul ada Reza, Octavia, Zaidan, Kakak Kalista, Giant, Ahmad Amin, Nanda, Budi. Lanjut ya, soal yang kedua ya. Kenapa kok bukan yang A? Karena itu kereta, bukan rel kereta. Kalau keretanya tidak berpengaruh dengan rel kereta ya. Jadi yang A salah. Yang B, agar rel kereta tidak bengkok saat malam hari. Ketika malam hari itu kan rel keretanya itu menyusut. Jadi itu agar tidak bengkok pada saat siang hari. Ya. Jadi ketika dia malam hari itu bukan bengkok tapi menyusut. Dia kalau dipasangnya
berdekatan, dia akan bengkok ketika siang hari karena dia mengalami pemuaian. Kemudian yang C, rel kereta bertambah pendek saat malam hari. Ya, memang pada saat malam hari dia lebih pendek atau menyusut. Jadi dia mau dipasang berdekatan atau ada renggangnya sama saja. Maksudnya nggak diberi celah juga nggak apa-apa. Kemudian yang D, rel kereta tidak melengkung ketika siang hari. Ya, betul. Karena ketika siang hari rel kereta itu mengalami pemuaian. Lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Mengapa tukang kayu membuat bingkai kaca jendela lebih besar atau lebih lebar dari ukuran sebenarnya? Atau tukang kayu itu mengapa membuat bingkai kaca jendela lebih besar dari ukuran cerminnya? Ya. Kalau itu anak-anak tidak memilih A, B, atau C, atau D, tetapi anak-anak harus menulis. Mengapa tukang kayu membuat bingkai kaca, jendela, bisa, cermin, bisa. Membuat bingkainya itu lebih besar dari ukuran kaca atau lebih besar dari ukuran cermin. Ya, selamat datang Kuno dari SD Kenteng. Kuno menjawab untuk memasukkan kacanya. Ya, betul. Tapi kita hubungkan dengan materi yang barusan kita pelajari. Dengan materi penyusutan dan pemuaian. Ayo Kuno. Jawabannya sudah betul. Tapi kita sambungkan atau kita kita jawab dengan diaplikasikan dengan materi yang barusan kita pelajari, yaitu penyusutan dan pemuaian. Ditunggu ya. Ahmad Amin, supaya kaca tidak retak atau pecah saat menerima panas. Bagus. Lanjut. Zaidan, supaya kaca tidak pecah atau retak saat menerima panas. Bagus. Octavia, untuk memberi ruang pemuaian. Ya, betul. Kakak Kalista, karena agar ketika kaca memuai karena panas, kaca tidak pecah. Bagus. Valdan, memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian. Ya. Fatur, memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian. Betul. Kahar, supaya kaca tidak retak saat menerima panas. Ya. Reza, bila kaca memuai, kaca tidak pecah. Betul. Lanjut, Aulia. Karena sewaktu-waktu bingkai kaca dapat memuai. Nanti malam bisa memuai tidak? Ayo. Kan dingin. Zara Anggi. Karena saat siang hari kaca memuai, jadi jika bingkai kaca pas sama kacanya bisa pecah. Betul. Narcinem, agar siang hari saat panas kaca tidak retak atau pecah. Oke, lanjut. Karena ada Retno oke. Karena saat mengalami pemuaian, kaca jendela tidak menekan kusen yang akan berakibat kaca menjadi pecah. Maksudnya ada longgarnya, ada ruangnya. Ketika dia memuai, tidak langsung terkena kusen, jadi dia tidak pecah. Bagus. Laftifatus, supaya kaca tidak pecah atau retak saat menerima panas. Betul.
Giant untuk memberi ruang memulai, bukan memulai, memuai bagi kaca saat terkena panas. Gunu supaya tidak memuai saat malam. Supaya tidak memuai pada saat malam. Ya, karena kalau malam itu dia menyusut. Ya kan? Firman. Nah, supaya tidak pecah betul. Oh, Ratno ini Rangga ya. Pinter Rangga ya. Lanjut ya. Saat mengalami pemuaian, kaca jendela tidak menekan kusen yang membuat kaca pecah. Oke. Lanjut ya. Kita cek coba jawabannya. Ya, untuk memberikan ruang muai pada kaca jendela ketika terkena panas. Apabila bingkai jendela itu tidak diberi ruang muai atau sempit atau mepet, maka kaca bisa pecah saat terkena panas atau sinar matahari karena kaca mengalami pemuaian. Oke. Oh, materi tentang penyusutan dan pemuaian selesai. Kita lanjut materi kedua. Perpindahan kalor di sekitar kita. Perpindahan panas di sekitar kita. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Ya, perpindahan kalor di sekitar kita ada 3 cara, yaitu pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Kita belajar yang pertama dulu, yaitu konduksi. Bisa sambil anak-anak tulis di buku catatan anak-anak. Jadi ketika nanti pembelajarannya selesai, anak-anak bisa membaca-baca lagi, bisa belajar lagi. Konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Hanya panasnya saja yang berpindah dan terjadi pada zat padat. Contohnya, ini ada api. Ini ada besi. Ya kan? Besinya dipanaskan. Yang kena api cuma ujung sini. Tapi lama-lama ujung sini ikut panas. Padahal ujung sini tidak terkena api. Jadi dia merambat. Hanya panasnya saja yang jalan-jalan. Nih, hanya panasnya saja yang berpindah dari sini, jalan-jalan-jalan atau berpindah sampai sini. Jadi meskipun sini itu tidak terkena panas secara langsung, tapi yang karena yang ujung sini yang dipanasin, sini tidak terkena panas secara langsung, dia ikut panas. Ya. Dia ikut panas. Jadi konduksi itu hanya panasnya saja yang berpindah. Apinya di sini, besinya ditempelkan, besinya yang sini ikut panas. Oke. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Ketika anak-anak membuat teh, kopi, susu,
Apalagi air madu. Itu kan biasanya kalian menggunakan air panas. Nah, ketika kalian mengadu apa? Gula atau susu, itu kan sendoknya dimasukkan ke dalam gelas. Yang dimasukkan ujung bawah. Tapi nanti ujung atasnya itu ikut panas. Dia merambat. Panasnya itu merambat. Contoh lanjutnya, ini ya. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan panas. Lanjut, yang ketiga, contoh ketiga yaitu setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber energi panas yang berasal dari listrik ke pakaian. Ya, contoh yang ketiga yaitu setrika listrik. Yang dicolokin di sini, kabelnya di sini, setrikanya di sini. Nah, sumber energi panasnya dari listrik sini, panasnya sampai sini, dia merambat. Merambat. Ya kan? Merambat dari stop kontak ini sampai ke setrika, merambat. Jadi contoh penggunaan setrika listrik ini juga termasuk ke dalam contoh dari konduksi. Ya. Nah, konduksi. Jadi Bu Guru atau Bu Resna ulangin. Contoh yang pertama tadi ketika memanaskan logam. Yang ada api, ada logam. Sini yang dipanaskan. Merambat, merambat, merambat. Sini ikut panas. Yang kedua, ketika kalian tadi membuat teh, susu, atau kopi, yang masuk ke gelas berisi air panas ujung bawah. Lama-kelamaan ujung atas ikut panas, ikut hangat-hangat. Yang ketiga yaitu penggunaan setrika. Penggunaan setrika. Dicolokin di sini. Setrikanya di sini. Kok bisa setrikanya panas? Oh, ternyata panasnya merambat melalui kabel. Itu contoh-contoh dari konduksi. Yang kedua yaitu konveksi. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai zat perantaranya. Ya, konveksi yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Zat perantaranya ikut berpindah. Kalau Bu Guru mengibaratkan ketika merebus air, dia ikut berputar-putar. Air dingin jadi air panas. Tapi air panas tidak jadi dingin ya. Jadi yang pertamanya dingin semua, yang bawah udah panas, tukeran sama yang atas yang masih dingin. Yang dingin ke bawah, panas naik, panas naik, panas naik. Akhirnya satu teko panas semua. Nanti kalau
tekonya itu yang bisa bunyi, biasanya nanti kalian dengar ning gitu kan. Nah, itu berarti dia sudah panas semua, sudah mendidih. Ciri-ciri konveksi selanjutnya yaitu terjadi pada zat cair dan gas. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh pertama konveksi yaitu itu tadi, ketika kita merebus air. Yang tadinya dingin semua, ada pergerakan, itu perpindahan, sehingga satu teko menjadi panas semua. Lanjut ya. Cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, itu juga contoh dari konveksi, yaitu zat apa? Cair, gas, padat. Ya, itu. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi itu contoh dari penerapan konveksi di zat gas. Karena tadi kita sudah belajar konveksi itu biasanya terjadi di zat cair dan zat gas. Kalau konduksi tadi terjadi di zat padat. Yang ketiga, contoh ketiga yaitu contoh dari konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Siapa yang sudah tahu angin darat apa tuh? Angin laut apa tuh? Fungsi angin darat dan angin laut itu biasanya bagi nelayan. Angin laut. Angin laut itu angin yang berpindah dari laut ke darat. Biasanya terjadi pada siang hari. Kalau anginnya itu dari laut ke darat berarti menuju daratan. Berarti nelayannya itu pulang. Ya kan? Kan menuju darat. Pulang. Nah, kalau angin darat itu dari darat ke laut. Biasanya terjadi pada malam hari. Itu nelayan pergi mencari ikan. Karena nelayan itu mencari ikan di lautan, bukan di daratan, ya kan? Nah, angin laut, angin dari laut ke darat. Nelayannya pulang karena menuju darat, terjadi di siang hari. Kalau misalnya angin darat, itu angin yang berpindah dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari karena menuju laut, berarti nelayannya baru mau mencari ikan. Ya kan? Ya, contoh konveksi yang ketiga yaitu angin darat dan angin laut. Angin laut, angin yang berpindah dari laut ke darat. Siang hari, itu nelayannya sudah selesai mencari ikan di laut, pulang ke daratan. Kalau angin darat, itu angin yang berpindah dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari. Itu karena darat ke laut berarti nelayannya baru mau berangkat mencari ikan. Lanjut. Radiasi. Radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Padahal jaraknya jauh. Ya, meskipun jarak antara bumi dan matahari itu ada juga ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Padahal kan matahari sampai bumi itu kan jauh. Tapi kenapa panasnya bisa sampai bumi gitu kan? Nah, itu contoh dari radiasi. Lanjut. Ketika kita pramuka, berkemah, bercamping.
malam hari kan dingin. Kita kadang kan kedinginan kalau misalnya kita lagi kemah. Nah, itu kita menyalakan api unggun. Kita menyalakan api unggun. Terus ketika kita menyalakan api unggun, kita duduknya nggak perlu deket-deket banget sama api unggun karena takut kebakar. Kita yang penting jangan terlalu jauh juga kan nanti nggak kerasa panasnya. Ya sedang-sedang, agak deket, agak jauh dikit, tapi jangan deket-deket banget, takutnya nanti kena api. Nah, meskipun kita itu duduknya nggak terlalu dekat dengan api unggun, tapi badan kita itu bisa terasa panas. Karena apa? Karena panasnya itu disalurkan lewat udara gitu, jadinya tanpa kita memegang api, panasnya bisa sampai ke tubuh kita. Jadi itu contoh lain dari radiasi. Ya, tubuh terasa hangat ketika kita di dekat api unggun. Di dekat, tapi tidak perlu menyentuh apinya juga, ya kan? Nah, contoh yang selanjutnya yaitu menghangatkan telur ayam atau telur bebek atau telur apa sih? Telur entok. Entok apa ya bahasa Indonesia ya? Telur itik ya di bawah cahaya lampu. Nah, ketika telur-telur itu merasa hangat, meskipun dia tidak, ini ada lampu, meskipun telurnya itu nggak deketan banget gitu, nggak nempel sama lampunya, tapi dia itu terasa hangat gitu. Ini lampunya gitu kan. Nah, ini misal lampu gitu, ini telur. Dia itu nggak nempel, agak jauhan gini, tapi dia bisa terasa hangat sampai akhirnya ketika sudah waktunya menetas, dia bisa menetas. Itu contoh juga dari radiasi ketika ada lampu yang menghasilkan energi panas, terasa hangat, terasa panas, telurnya ini juga merasa hangat seperti suhu tubuh dari induknya. Ketika sudah waktunya menetas, dia akan menetas. Contoh lain, ini tidak hanya menjemur pakaian, bisa juga menjemur kerupuk, menjemur ikan asin, menjemur kasur, menjemur apa lagi? Karpet. Apa dong? Menjemur apa aja? Ya, menjemur karpet, menjemur pakaian, menjemur kasur, menjemur apa tadi? Menjemur kerupuk, menjemur ikan asin. Nah, itu menggunakan bantuan cahaya matahari. Yang tadinya baju kalian itu kotor, ya kan, dicuci, basah, mau dipakai, dijemur dulu supaya menjadi kering. Pakaian yang tadinya basah setelah dicuci, kemudian dijemur. Setelah dijemur, terkena sinar matahari, dia akan menjadi kering. Padahal sinar mataharinya jauh kan dari kita, tapi dia pakaiannya itu bisa menjadi kering. Air yang terkandung di pakaiannya bisa menguap, ada yang menguap, ada yang menetes ke bawah. Oke, itu contoh dari radiasi. Kembali ke soal. Ada berapa ya soalnya ya? Satu apa dua nih? Kayaknya dua. Oh, belum soal. Ternyata kesimpulan dulu. Kesimpulannya, apa nih? Konduksi adalah titik-titik. Konveksi adalah titik-titik. Radiasi adalah titik-titik. Konduksi adalah ting, ting, ting. Konveksi adalah ting, ting, ting.
Radiasi adalah ting ting ting. Ditunggu ya jawabannya, nanti ditulis di chat bawah. Ya, sudah ada yang menjawab ini. Zaidan. Konduksi adalah cara perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Ya, betul. Suryani Fauzi. Ya, semangat banget, Bu. Putra, Giant. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Firman, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Kakak Kalista, perpindahan panas atau kalor melalui zat padat yang tidak ikut pindah benda padatnya. Oh. Ahmad Amin, konduksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Reza, konduksi adalah proses perpindahan panas tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Lanjut, Valdan, konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, konveksi. Konveksi, Ahmad Amin, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian perantaranya. Nanda, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti zat padat. Zaidan, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Kunu, tadi dari SD Kenteng ya. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Zaidan, radiasi, cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Ahmad Amin, cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Iya, betul. Taufik, konduksi adalah panci yang dipanaskan karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Oh iya, Octavia. Ratna, oke, konduksi perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya. Kuno, konveksi adalah perantaran kalor disertai perantaranya. Perpindahan kalor disertai perantaranya mungkin ya, Kuno ya. Kahar, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Fatur, konduksi adalah perpindahan kalor Fatur perpindahan kalor atau panas melalui zat padat yang tidak disertai
disertai perpindahan partikelnya. Narginem, konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Kahar, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran. Ya, Retno, perpindahan panas disertai zat perantaranya. Faldan, radiasi perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantaranya. Okta, konveksi adalah air yang di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Narginem, radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Oke, kita cek satu-satu ya. Apa itu konduksi? Atau konduksi adalah, konveksi adalah, radiasi adalah. Ya, perpindahan panas tadi ada 3. Konduksi, hantaran, konveksi, aliran, atau aliran radiasi itu pancaran. Konduksi yaitu perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian konveksi mengalir gitu. Perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Kalau radiasi, perpindahan panas tanpa ada zat perantaranya. Contohnya itu kan tadi yang panas matahari sampai ke tubuh kita. Kalau kita panasan terus siang-siang, nanti lama-lama badan kita menjadi hitam atau gelap. Nah, itu karena adanya pancaran dari sinar matahari. Meskipun matahari itu jauh dari bumi kita, dari tubuh kita, tetapi panasnya itu bisa sampai atau bisa kita rasakan. Di contoh radiasi. Soal ya. Soal nomor 1. Solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, atau D. Respirasi. Anak-anak ketikkan di chat bawah itu A, B, C, atau D. Ya, solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara Kunu menjawab B. Ahmad Amin menjawab konduksi A. Zaidan menjawab konduksi A. Firman menjawab radiasi. Kahar Aam konduksi, Reza konduksi, Firman radiasi, Zaidan konduksi, Fatur konduksi. Ayo lanjut. Aulia konduksi. Retno konduksi. Taufik konduksi. Oh, Okta ya. Okta konduksi, Rehan konduksi. Faldan konduksi. Raihan konveksi. Ayo konveksi A apa B? Raihan. Kalau jawabnya konveksi, jawabnya yang B, bukan yang A. Kalau yang A, oh konduksi ya. Konveksi, Narginem, konduksi. Rehan, konduksi. Yang A. Oke, satu lagi yang jawab. Nanti kita koreksi. Ya, nggak apa-apa Rehan salah. Oke. Solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara apakah konduksi, konveksi, radiasi, atau respirasi?
Ya, oke. Jawabannya adalah konduksi. Solder ini seperti hanya pada alat rumah tangga, apa itu namanya? Yang buat rapihin baju. Ya, tadi Bu Guru mencontohkannya setrika. Jadi kabelnya dicolokin di sini, tetapi panasnya bisa sampai ujung solder. Seperti halnya setrika, dicolokkan ke sini, tapi panasnya bisa sampai ke setrika gitu. Jadi solder ini termasuk contoh perpindahan kalor secara konduksi. Lanjut soal nomor 2. Para nelayan pergi ke laut pada malam hari. Antara lain karena pada malam hari terjadi perpindahan panas yang menyebabkan A. Angin bertiup dari darat ke laut. B. Angin bertiup dari laut ke darat. C. Angin di laut menjadi tenang. Ataukah D. Air laut mengalir dari pantai ke tengah laut. Ya. Para nelayan pergi ke laut pada malam hari. Antara lain karena pada malam hari terjadi perpindahan panas yang menyebabkan A. Angin bertiup dari darat ke laut. B. Angin bertiup dari laut ke darat. C. Angin di laut menjadi tenang. D. Air laut mengalir dari pantai ke tengah laut. Ada Ahmad Amin menjawab A. Zaidan, A. Kunu, A. Kakak Kalista, A. Raihan, A. Retno, A. Kahar, A. Ini janjian A semua ini. Marginum A. Putra, Giant A. Fatur A. Angin bertiup dari darat ke laut. Benar nggak nih? Kakak A. Faldan A. Aulia A. Maaf Bu, maaf kalau salah. Iya dimaafkan. Reza A. Taufik A. Firman A. Ya, satu lagi nanti kita koreksi. Jawabannya apakah A, apa atau B, atau C, atau D. Ya. Pada nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam hari terjadi perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut. Kalau angin bertiup dari darat ke laut berarti menuju lautan, berarti nelayannya itu di laut mencari ikan. Kalau angin dari laut ke darat berarti nelayannya itu pulang selesai mencari ikan. Oke. Konveksi, konduksi, radiasi selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Dari gambar yang di depan ini, meskipun hanya satu gambar, tetapi dia itu terdapat 3 perpindahan panas. Kok pencet ini?
Nih ya, ada gambar panci. Yang pertama itu gagang pancinya. Berarti itu contoh dari konduksi karena dia eh, di benda padat. Perpindahan panasnya itu tidak diikuti oleh zat perantaranya. Yang kedua, terjadi pada benda cair, sehingga termasuk contoh dari konveksi. Diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian ketika tangan kita dekat dengan api, meskipun tidak menyentuh api, tapi tangan kita itu akan terasa hangat, bahkan lama-kelamaan menjadi panas. Berarti itu contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi, cara mempercepat kalornya atau cara mempercepat supaya lebih cepat panas itu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor. Apa itu konduktor? Nah, nanti kita belajar ya. Itu kalau nanti kita belajar konduktor juga dengan isolator. Contohnya dari konduktor itu yaitu besi, baja, aluminium. Untuk memperlambat kalor itu kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat jadi perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. Untuk mempercepatnya kita menggunakan atau mendekatkan sumber energi panas. Kalau misalnya tadinya kita dengan sumber energi panas misalnya dari api unggun itu tadinya 1 meter. Belum terasa hangat, masih tetap dingin badan kita, maka kita mendekat menjadi 50 cm atau setengah meter. Nah, jadinya kita mendekatkan dengan sumber kalor atau sumber panasnya. Tadinya kita 1 meter, kita mendekat menjadi 50 cm atau setengah meter. Untuk memperlambat, ya kalau tadi mempercepatnya kita mendekat, ya kalau memperlambatnya kita harus menjauh. Tadinya 1 meter kok badannya jadi terlalu gerah, terlalu panas, maka kita menjauh atau jadi 1,5 meter atau bagaimana atau lebih jauh lagi kalau misalnya masih terasa panas. Jadi untuk mempercepatnya ya kita mendekat dengan sumber panas, untuk memperlambatnya kita menjauh dari sumber panas. Contoh sumber panasnya tadi, contohnya dari radiasi yaitu api unggun, tungku, kompor, lilin, obor, gitu ya. Ini ada gambarnya, kompor, obor, lilin, tungku perapian, dan api unggun. Nah, tadi kan Bu Guru tanya apa itu konduktor, apa itu isolator. Nah, sekarang saatnya kita belajar tentang konduktor dan isolator. Macam-macam benda terdiri dari dua berdasarkan penghantar. Maksudnya ini benda-bendanya dibagi menjadi dua, dibagi menjadi konduktor panas dan isolator panas. Konduktor panas itu benda yang mudah menghantarkan panas. Ya, bisa anak-anak sambil tulis gitu di buku tulis kalian untuk belajar lagi. Konduktor panas yaitu benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya konduktor itu benda-benda, contoh benda konduktor itu benda-benda yang terbuat dari logam, besi, baja, aluminium. Kalau isolator panas itu benda yang sulit menghantarkan panas. Jadi kalau konduktor itu mudah atau gampang, kalau yang isolator itu sulit menghantarkan panas.
isolator panas itu benda-benda yang tipenya itu tipe ya? Benda yang tergolong ke dalam isolator panas itu benda yang terbuat dari plastik, kertas, karet, kain. Ya, nanti anak-anak bisa cari lagi di buku-buku kalian sambil baca-baca contoh lain dari misalnya konduktor selain benda yang terbuat dari logam, besi, baja, mungkin ada lainnya, aluminium. Kalau isolator itu benda yang terbuat dari plastik, kertas, karet, kain, apalagi nanti anak-anak cari sendiri. Ya. Benda-benda konduktor dan isolator di sekitar kita. Berarti benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Contoh benda konduktor itu ada apa nih? Panci. Yang ini wajan. Kalau ini sendok sayur. Kalau yang ini sendok untuk makan, tetapi bukan yang plastik karena itu konduktor. Berarti itu sendok makan logam. Contoh benda isolator yaitu kalau di sini namanya centong nasi dari kayu. Ini apa? Ceting. Terbuat dari kayu ya. Kemudian yang ini lap tangan. Terbuat dari kain. Ini yang kiri yang warna hijau ini bisa handuk, bisa lap tangan, bisa. Terbuat dari kain. Panci. Panci ini, konduktor semua bukan? Itu coba anak-anak lihat. Konduktor semua atau ada isolatornya? Pancinya itu, kalau anak-anak perhatikan, pancinya semuanya konduktor atau terdapat benda isolator. Oke, yang hitam itu terbuat dari plastik. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari karet. Biasanya kalau terbuat dari karet dia cepat meleleh. Nah, ya pinter itu ada isolatornya. Ya panci, kalau yang digambar ini itu ada isolatornya. Tetapi kalau misalnya panci anak-anak di rumah itu full logam, logam semua, atau aluminium semua, berarti dia tidak ada isolatornya. Tergantung pancinya. Kalau panci yang ada di layar anak-anak itu ada konduktornya, ada isolatornya. Itu gagang tutup panci, bahannya plastik. Sifat hantarannya karena terbuat dari plastik, dia sulit menghantarkan panas, maka dia termasuk isolator. Fungsi gagang tutup panci itu ya untuk membuka tutup panci. Misalnya kalian membuka, sudah mendidih belum airnya? Oh belum, tutup lagi. Buka lagi, sudah mendidih belum airnya? Oh sudah, berarti siap dituangkan ke termos. Ya, gagang panci. Ya, terbuat dari plastik. Karena terbuat dari plastik, sifat hantarannya isolator. Karena dia sulit menghantarkan panas. Kegunaannya yaitu untuk memegang atau menaruh panci supaya tidak panas. Kalau tidak ada gagangnya, nanti langsung panci, kalian bisa sih mengangkat pancinya biasanya menggunakan celemek atau apa tuh? Kalau di sini namanya gombal gitu. Gombal, oh kain, kain gitu supaya tidak panas. Nah, yang alas pancinya sama tutupnya itu terbuat dari aluminium. Karena terbuat dari aluminium, maka sifat hantarannya yaitu
konduktor. Kegunaannya untuk menghantarkan panas. Lanjut ya. Contoh yang kedua, yaitu setrika. Mereknya Cosmos. Enggak ya. Mereknya macam-macam. Nah, yang atas, gagang setrika. Terbuat dari plastik. Karena terbuat dari plastik, maka sifat hantarannya adalah isolator. Fungsinya yaitu untuk kita mengangkat atau menaruh setrika atau ketika kita menyetrika, jadi dia nggak panas. Yang bawah, lempengan setrika terbuat dari logam. Karena terbuat dari logam, maka sifat hantarannya itu konduktor. Baik untuk menghantarkan panas. Gunanya ya supaya pakaian kalian itu cepat halus. Yang ketiga yaitu solder. Nah, kalau tadi anak-anak bingung solder itu apa ya ini? Ada gambarnya. Ujung solder terbuat dari logam. Karena terbuat dari logam, sifat hantarannya itu konduktor. Fungsinya untuk memanaskan elemen-elemen. Kalau ini kabel, apa ya? Penyelubung kabel. Kabel ya. Itu terbuat dari karet. Sifatnya isolator. Fungsinya atau gunanya untuk membungkus lapisan tembaga yang ada di dalam kabel. Contoh yang keempat, sendok sayur. Nah, sendok sayur ini juga macam-macam. Ada yang semuanya itu terbuat dari plastik atau karet. Ada yang semuanya terbuat dari logam. Ada juga yang dari bawah sampai separuh atas itu terbuat dari logam. Tapi yang atas sendiri atau ujungnya itu terbuat dari plastik. Jadi ketika kita mengambil sayuran gitu tidak panas. Nah, isolator berarti kalian cari yang isolator. Ya. Itu isolator. Benda karena terbuat dari karet bisa, plastik bisa. Yaitu sulit menghantarkan panas dengan baik. Yang termasuk konduktor ya, yang terbuat dari logam. Ini full konduktor. Kemudian ini, nah yang ini separuh konduktor, separuh isolator ya kan? Ya, sendok sayur juga macam-macam. Tidak sepenuhnya sendok sayur itu pasti isolator. Atau sepenuhnya itu konduktor. Tergantung jenis sendok kayunya, sendok sayurnya. Sendok sayur yang semuanya karet atau semuanya plastik ya isolator. Kalau semuanya logam berarti konduktor. Kalau separuh logam, separuh plastik atau karet berarti dia ada isolatornya, ada konduktornya. Contoh peralatan rumah tangga atau peralatan atau alat-alat di sekitar kita yang menggunakan konduktor atau isolator yaitu peralatan dapur yang berbahan dari kayu. Kalau berbahan kayu otomatis dia termasuk ke dalam isolator panas karena dia sulit untuk menghantarkan panas. Nah, karena materinya kita sudah selesai semua, maka sekarang waktunya evaluasi. Nanti ada 5 soal. Anak-anak cukup menjawab A, B, C, atau D. Siap nggih? Nomor 1. Bagaimanakah proses perpindahan kalor? Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. B. Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu sedang ke benda bersuhu tinggi. C. Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ataukah D. Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu sedang. Silakan anak-anak jawab A, B, C, atau D.
Ya, Reza menjawab C, Firman C, Ahmad C, Kunu C, Zaidan C, Kahar C, Aulia C, Retno A, Fatur C, Okta C, Kakak Kalista C, Valdan C. Oke, satu lagi menjawab, nanti kita koreksi. Ya, bagaimanakah proses perpindahan kalor? Apakah A, bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, ataukah B, ataukah C, ataukah D? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selamat anak-anak yang sudah menjawab C. Dilanjut soal yang kedua. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Menyublim, ataukah D. Mengembun. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Menyublim, ataukah D. Mengembun. Ya, perpindahan wujud dari benda cair menjadi gas adalah menguap, membeku, menyublim, ataukah mengembun. Ya, Bunga Octavia A, Reza A, Valdan A, Kakak Kalista A, Narjinem A, Firman A, Kunu A, Jayen A, Okta A, Fatur A, Ahmad Amin D, Zaidan D, Kahar D, Raihan A. Ya, mari kita cek anak-anak semua perubahan wujud dari benda cair menjadi gas adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Menyublim, ataukah D. Mengembun. Ya, betul sekali. Perubahan wujud benda cair menjadi gas yaitu menguap. Lanjut soal yang nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses perubahan wujud yang terjadi adalah yaitu ketika anak-anak memanaskan mentega. A. Mengkristal, B. Mencair, C. Membeku, ataukah D. Mengembun. Anak-anak silakan perhatikan gambar yang ada di layar HP anak-anak semua. Itu ketika anak-anak mencairkan atau melelehkan
Mentega. Mentega itu kalau kalian mungkin sering mendengarnya yaitu blue band. Apakah mencair? Apakah A mengkristal atau B mencair, C membeku ataukah D mengembun? Ya, sudah menjawab Kakak Kalista B, Firman B, Bunga B, Fatur B, Ahmad Amin B, Retno B, Reza B, Zaidan B, Raihan B, Kunung B, Putra B, Kahar B, Narjinem B, Okta B, Aulia B, Faldan B. Ya, jawabannya adalah B, mencair. Karena apa? Karena ketika tadi sebelum kita panaskan itu menteganya itu masih berupa zat padat, masih kotak-kotak. Nanti kita panaskan lama-lama dia itu akan mencair menjadi cairan, ya. Seperti yang gambar samping-sampingnya kotak-kotak itu menteganya sudah mulai mencair, sudah berubah zat yang jadinya padat menjadi cair, yaitu perpindahan. Yang soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak lihat lagi. Proses perpindahan panas yang terjadi adalah apakah konjungsi, apakah radiasi, apakah konduksi, ataukah konveksi. A. Konjungsi, B. Radiasi, C. Konduksi, ataukah D. Konveksi. Diikuti oleh zat perantaranya tidak. Kemudian terjadi pada benda padat, apa cair atau gas. Nah, nanti ingat, anak-anak ingat-ingat semua tadi yang sudah Bu Guru terangkan. Terjadi di benda padat, cair, apa gas. Kemudian zat perantaranya ikut berpindah atau tidak. Ataukah hanya pancaran. Ya, Kuno menjawab D. Ahmad Amin D. Zaid dan D. Kahar D. Fatur D. Marjinem D. Ayo lanjut. Taufik D. Firman D. Reza D. Lanjut satu lagi, nanti kita koreksi. Ya, Giant D. Valdan D. Kakak Kalista D. Kita cek bersama-sama ya proses perpindahan panas yang terjadi yaitu konveksi. Terakhir, nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak lihat gambar lagi. Benda berikut yang terdapat benda berbahan konduktor. Benda-benda di bawah ini yang termasuk benda yang berbahan konduktor. Anak-anak ingat, konduktor itu tadi yang menghantarkan panas dengan baik ataukah yang sulit menghantarkan panas. Apakah yang A, pakaian, B, gelas logam, C, sarung tangan kain, ataukah D, sendok nasi. Ditunggu ya jawabannya ya. Ya, Faldan menjawab B, Kakak Kalista B, Ahmad Amin B, Reza B, Okta B, Zaidan B, Fatur B, Kunu B, Marjinem B, Okta B, Retno B, Giant B, Raihan B. Kompak semua ini menjawab B. Kita cek bersama-sama ya. Benda berikut yang
eh, merupakan atau terdapat benda berbahan konduktor adalah yang B. Udah. Karena yang A, C, dan D itu terbuat dari kain, karet, kayu, sehingga benda-benda tersebut itu sulit menghantarkan panas atau termasuk dalam isolator panas. Ya, sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Halo kasih Mbak Bu Resna. Asih. Materi yang sangat Sama-sama. bermanfaat sekali Bu Resna. Mohon maaf untuk share screen-nya, tolong dihentikan dulu ya Bu Resna. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kalian jadi tahu ya kenapa kabel dipasang kendur, sambungan rel kereta memiliki rongga, kaca dipasang kendor, apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan radiasi. Nah, Bu Ase ingatkan sekali lagi anak-anak, bagi kalian yang tadi tertinggal, kalian bisa menyaksikan siaran hari ini di kanal YouTube Si Bima, SLCC PGRI Purworejo. Terima kasih sekali Ibu Resna Maulia Ayu. Sama-sama. Semoga pada kesempatan lain Bu Resna masih berkenan ya berbagi ilmu dengan anak-anak bersama kanal. Oke. Nah, mboten kapok ya Bu Resna. Tidak, dengan senang hati Mbak Ya, terima Asih. kasih sekali 2 jempol untuk Bu Resna. Ah. Terima kasih juga kepada anak-anak atas atensinya yang luar biasa. Tetap semangat ya belajar bersama Si Bima. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru yang tidak pernah lelah mendampingi anak-anak belajar. Akhir kata, saya Dwi Ujiasih Astuti undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya join di program siaran pendidikan Si Bima episode selanjutnya. Tentunya bersama SLCC PGRI Purworejo, The Digital World for Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resna. Sama-sama kakak Ujiasih.